Teknik pembunuhan dalam film itu digambarkan menggunakan kawat yang dikalungkan di leher korban kemudian ditarik sampai mati. Teknik seperti itu jelas ahistoris. Bekas Komandan Kopassus Sintong Panjaitan membantah jumlah korban tewas seusai peristiwa G30S mencapai ratusan ribu orang. Itu pembohongan, kata Sintong dalam sebuah simposium nasional bertajuk Membedah Tragedi 1965. Kebohongan itu mencoreng harga diri kami sebagai RPKAD. Sintong mengaku bahwa ia menjadi salah satu komandan peleton dalam operasi itu. Di sisi lain, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 atau YPKP menyebut total korban pasca peristiwa G30S mencapai jutaan. Lantas mana yang benar di antara dua versi itu? Dan versi-versi lain yang beredar luas di kalangan masyarakat? Dalam video ini kita akan ungkap dan telusuri berapa sebenarnya jumlah korban pembunuhan massal para anggota atau simpatisan PKI pasca G30S. Tentunya yang lebih mendekati kebenaran. Dan pendekatan yang kami pilih adalah yang diajukan oleh Hermawan Sulistyo yang ia tulis dalam buku Paluarit di Ladang Tebu. Dan sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Bel notifikasinya juga tolong dinyalakan, jangan lupa di-share dan pencet juga tombol like-nya. Secara sosiologis, menurut Iwan Gardono, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, penyebab pembantaian terhadap PKI adalah karena PKI mulai menerapkan strategi konflik ala Beijing dan meninggalkan pola hidup berdampingan secara damai ala Moskow. Orientasi PKI ke Beijing itulah yang mendorong ketegangan dan kerusuhan di daerah pedesaan. Hasil penelitian Hermawan Sulistyo menyimpulkan bahwa pembantaian PKI tidak dilakukan secara sistematis. Polanya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Pembasmian PKI merupakan konsekuensi logis dari konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun di antara berbagai faksi dalam masyarakat lokal. Peristiwa ini semua memiliki faktor-faktor pendukung. Pertama, adanya konflik di daerah antara golongan komunis dan non-komunis, terutama kaum santri, yang sudah tampak sejak tahun 1960-an. Kedua adalah militer yang juga berperan dalam menggerakkan massa. Dan yang ketiga, menurut Asli Orman Adam adalah faktor provokasi media massa yang menyebabkan masyarakat semakin murka terhadap PKI dan simpatisannya. Bagaimana pendapat sobat tentang hal ini? Silahkan tuliskan komentar sobat di bawah. Hermawan Sulistyo selama 20 tahun meneliti peristiwa ini. Ia menelusuri seluruh dokumen dari sejak pemilu 1955 sampai dengan 1971, menelusuri seluruh pemberitaan media, membedah risalah Mahmiluk dan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, terutama di daerah Kediri dan Jombang. Ia juga mengecek kuburan massal, orang hilang, serta mewawancarai saksi dan algojo. Beliau menyimpulkan jumlah korban pembantaian tidak mencapai angka ratusan ribu orang. Sebelumnya, Oy Chotat, Menteri pada Kabinet Dwi Korra, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian Komisi Pencari Fakta, ada 78.000 korban pembantaian. Tetapi menurut Hermawan, komisi tersebut bisa sampai pada angka itu adalah karena Algojo dan Komandan Kodimnya berdiskusi 3 hari sebelum komisi itu datang ke Kediri. Mereka pada awalnya memperkirakan jumlah korban sekitar 10.000 sampai 15.000 orang. Tapi menurut mereka itu kurang hebat. Maka dibuatlah satu angka yang terkesan hebat dan masuk akal. Dan setelah diotak-atik, keluarlah angka 78.000 itu. Padahal dalam perhitungan Hermawan Sulistyo, dengan mempertimbangkan jumlah pengurus PKI per desa, untuk kawasan itu maksimal hanya 8.000 korban. Menurutnya, sejak awal penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pencari Fakta, acuannya adalah kesaksian semata atau katanya, bukan berdasarkan pada satu metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan ada satu situasi yang mendukung untuk membesar-besarkan jumlah korban. Dari pihak pelaku terjadi heroisasi supaya terlihat semakin hebat dan mencerminkan besarnya bahaya PKI, maka jumlah korban dilipat gandakan berkali-kali. Dari pihak korban sendiri terjadi viktimisasi supaya terlihat semakin menderita dan mengundang simpati, maka angka korban juga harus tinggi. Oy Chotat dalam memoarnya menjelaskan bahwa sebenarnya jumlah korban bisa mencapai 10 kali lipat dari yang ia laporkan sebelumnya. Tapi menurut Hermawan, pendapat itu memiliki bias yang sangat tinggi. Karena saat Oy Chotat menulis memoir tersebut, ia telah menjadi tahanan Orde Baru.
sehingga ada tendensi viktimisasi. Bagaimana pandangan sobat? Silahkan tuliskan komentar Anda pada kolom di bawah. Menurut YPKP, mereka menemukan paling sedikit 122 titik kuburan massal di seluruh Indonesia. Tapi menurut Hermawan, kuburan-kuburan massal itu belum pernah diverifikasi dengan cara digali untuk memastikan bahwa itu benar-benar kuburan massal dan memastikan berapa jumlah mayat yang ada di dalam kuburan itu. Hermawan menelusuri jumlah korban dengan cara mengecek catatan statistik penduduk di desa yang hilang setelah peristiwa itu. Dan karena jumlah korban paling banyak menurut penelitiannya merupakan karyawan pabrik gula, maka ia mengecek data karyawan dan daftar gaji pada masing-masing pabrik. Di situ jelas terlihat ada catatan siapa yang tidak lagi menerima gaji karena tewas dibunuh. Robert Cribb, ahli dari Australia, menyatakan bahwa pembantaian dilakukan oleh kelompok kecil dan bukan massal. Proses pembunuhan juga berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan di antara tahun 1965 hingga 1966. Berbeda dengan Nazi yang melakukan pembantaian kepada Yahudi selama bertahun-tahun dan Khmer Merah di Kamboja yang melakukannya selama 4 tahun. Karena singkatnya waktu pembantaian dan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, maka sepertinya memang tidak logis jika pembantaian bisa memakan korban hingga ratusan ribu bahkan jutaan orang. Bagaimana pendapat sobat tentang hal ini? Silahkan tuliskan pendapat sobat di bawah. Para ahli yang mempelajari kasus ini juga terbelah sesuai afiliasi ideologis mereka masing-masing. Dari luar negeri pun ada yang pro dan kontra terhadap PKI. Seperti Harold Crouch yang menghadiri sidang-sidang Mahmiluk, tulisannya memojokkan PKI. Dan juga Arnold Blackman. Di sisi lain, ada juga yang membela PKI seperti Ben Anderson, Ruth McVeigh, Fred Bunnell, dan John Rusa. Masing-masing pihak juga memiliki film acuan sendiri-sendiri. Yang kontra PKI punya film pengkhianatan G30 SPKI sebagai acuan, yang memiliki kelemahan utama karena menggambarkan adegan penyiksaan para jenderal secara berlebihan, tidak sesuai fakta sebenarnya. Meski juga tidak bisa disalahkan, karena itulah informasi otopsi yang tersedia pada saat itu. Sedangkan versi otopsi asli masih ditutup aksesnya oleh rezim yang berkuasa. Sedangkan yang anti-PKI memiliki film Act of Killing atau Jagal yang juga punya banyak kelemahan fatal, bahkan merusak legitimasi film tersebut, dan menjadikan film itu layaknya sebuah film fiksi. Yang pertama adalah orang yang mengaku sebagai algojo pembunuhan orang PKI. Usianya tidak relevan, karena jika dirunut balik, saat itu usianya masih di bawah 15 tahun. Satu hal yang tidak mungkin karena algojo umumnya berusia lebih dari 25 tahun. Kemudian sang algojo juga menyatakan mendapat inspirasi cara membunuh dari film Godfather. Padahal film Godfather baru dibuat tahun 1972. Sedangkan aksi pembunuhan orang PKI terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Sesuatu yang tidak logis. Yang terakhir adalah mengenai teknik membunuh. Teknik pembunuhan dalam film itu digambarkan menggunakan kawat yang dikalungkan di leher korban kemudian ditarik sampai mati. Teknik seperti itu jelas ahistoris, karena berdasarkan penelitian Hermawan dan hampir semua ahli sepakat, cara membunuh orang-orang PKI saat itu adalah dengan ditembak, dibacok, atau dipentung. Tidak ada yang menggunakan teknik ala Godfather seperti itu. Bagaimana pendapat sobat? Tuliskan komentar sobat di bawah. Berdasarkan pendekatan yang diajukan oleh Hermawan Sulistyo, membuat kita berpikir, kenapa lembaga hak asasi manusia yang ada, Komnas HAM, tidak menggunakan metode tersebut ketika mempersoalkan perkara ini? Jika kita periksa usaha Komnas HAM untuk memperjuangkan keadilan bagi kasus ini, justru angka korban yang diajukan ada pada kisaran 500.000 sampai 3 juta jiwa. Dan itu didapat dari keterangan 349 saksi. Yang artinya semata-mata menggunakan metode kesaksian. Mungkin karena itulah berkas pengajuan Komnas HAM dikembalikan oleh Jaksa Agung pada tahun 2012 dengan alasan belum cukup bukti yang dapat memenuhi unsur pelanggaran HAM berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Oke sobat, kira-kira seperti itu penjelasan dari kami. Jika ada yang salah atau kurang tepat, mari kita berdiskusi. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda, dan silakan subscribe. Salam.